Dan suatu ketika di akhir zaman nanti itu yang meleburkan adalah api juga. Kan sifatnya siwa yang meleburkan. Kan dewa siwa itu kan dewa pelebur. Mula di pewayangan itu diceritakan senjatane Batara Guru ya siwa itu kan. Senjatane guntur angin, guntur geni. Badai. Guntur lah badai Mas. Guntur angin, guntur geni. Lah, kiamat terakhir nanti terjadinya karena badai matahari, Mas. Api yang terbawa oleh angin seperti badai. Suriat entek, Mas. Itu kiamat terakhir akan terjadi seperti itu. Makanya di wayang sudah dijelaskan adalah siwa itu menghukum titah yang salah atau titah yang berani, dia mengeluarkan jurusnya yang namanya guntur angin guntur geni. Itu badai sebenarnya bumi ini tak suka kuwi Mas. Badai ya basa Jawa ini guntur angin guntur geni. Mula sifatnya siwa itu ada dua, pelebur dan penyempurna. Makanya dalam kisah wayang itu yang bisa menaikkan ke surga adalah yang bisa menyempurnakan titah adalah siwa itu tadi. Tapi jika dia juga bisa meleburkan, mulai diarani nggon wayang itu kan kawah condro di muka, dilebokke ning neraka gitu. Nah, sempurna itu apa Mas? Itu bisa rohnya, kalau moksa itu sudah hanya roh tapi rogo. Makanya fungsinya meditasi kalau tingkat pencapaian sampai raga itu lebih susah, karena kamuksan itu lebih mengendalikan cipta, rasa, jiwa, lan rogo. Dan itu. Jadi kalau kita sudah mencapai tingkat kesempurnaan raga, ini luar biasa Mas. Karena rogo ini kanggunan reget, kanggunan sifat angkara murka. Dan itu. Makanya di dalam gunungan wayang itu mesti kaya ana gapura buta ana loro. Iki simbol angkara lan murka. Angkara itu kan artinya dibilang angkara itu apa? Ego yang berlebihan. Over ya. Nah, itu akhirnya timbullah angkara. Sifat keakuan, merasa benar, merasa pintar. Pokoknya egois lah kan gitu. Paling. Nah, paling gitu. Makanya dihindari sifat-sifat seperti itu. Terus buta siji nih, murka. Murka itu apa toh jane? Nafsu yang berlebihan. Akhirnya timbullah kemurkaan. Rumangsa duweni serakah, seneng ngrusui wong liya. Nah, itu murka. Kan gitu. Apakah ini nafsu itu memang apa ya? Apakah nafsu itu selalu buruk atau gimana kalau menurut Mas Pinus itu? Nah, ini saya jelaskan. Kalau kita bicara soal nafsu loh ya. Itu berkaitannya dengan sedulur papat kalima pancer. Jadi di dalam wayang itu diceritakan Puntadewa itu pancere. Kalau di gunungan itu merpati putih. Iya kan? Nah, ning gunungan kan ada 5 hewan, ular, macan, monyet, sama banteng. Itu 4 sifat buruk yang ada dalam raga kita. Lah sifatnya saka gawan saka darah iki lho Mas. Banyu abang iki lho, kuwi nggawa sifat 4 karakter dunia, keduniawian kan ngono lho. Sifat atau nafsu? Sifat. Itu nafsu. Ya sifat gambaran sifat alamiah yang ada dalam raga. Makanya anak raga iki kudu disempurnakake, sing iso nyempurnakake apa sukma. Murah nek pengen iso dadi nemoni sukma kudu goleki guru sejati apa jati dirine dhewe. Nek ora iso ketemu jati dirine dhewe, kita nggak akan bisa menemukan namanya sejatinya hidup. Itu dari penjabaran dari nafsu tadi ya. Nah, nafsu makanya kan dibilang pancer gini tengah loh Mas. Orang yang pinggir, orang yang ngarep, orang yang dhuwur, orang yang isor, orang yang dhuwur, kan yang tengah. Berarti sifatnya penyeimbang. Kabeh nek kekakean ora apik, nek kekurangan ya ora apik. Ya. Ego, kita kalau kelebihan dadine angkara, egois. Eneke
Wah, ora apik lah pokoknya. Nek Intinya- kekurangan ego, eneke wonge lemah, enekmu tidak. Jadi diambil sisi tengahnya adalah kebijaksanaan. Berarti intinya nafsu itu juga penting, tapi dengan Nah, cara yang kalau berimbang. nafsu kelebihan, akhirnya jadi angkara murka. Apa murka ya? Murka lah, kemurkaan. Punya keinginan, nggak terus menungso kan enek mau kurang terus golek anuan gitu loh. Enek mau kurang. Ini enek kekurangan. Sifat nafsu kok urip kok ora di pengarep-arep ora di tujuan hidup kan gitu. Dadi jupuk tengahe. Sifat asih. Temune kan ngono to, Mas. Terus untuk menjadikan nafsu itu bisa balance atau seimbang itu seperti apa, Mas? Apa namanya? Lah itu kan makanya kan fungsinya spiritual kan ning ngono to, Mas. Kita mencari rileks, Relax ya. ketenangan, kedamaian. Ketika kita sudah menemukan itu, kita akan balance. Kita seimbang, lebih bisa mengontrol diri. Jadi kita meningkatkan tingkat kesadaran. Dhewe nek arep nglakoni salah ki kaya sadar, oh iya ya, aku ki kleru ya. Nah, itu yang namanya sadar. Berarti Mawas diri. berarti pada dasarnya semua orang itu punya kesadaran, baik itu dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja, kesadaran itu berarti ada, Mas, ya? Jadi kesadaran itu untuk memahami bawah sadar. Jadi Dewi kadang-kadang lakoni sesuatu kesalahan yang di bawah sadar kita. Dewi rakroso nek ade nglakoni salah lagi loh. Nah, untuk tujuan spiritual kita biar bisa memahami itu dari ketidaktahuan itu menjadi tahu. Karena makanya kan wong Jawa itu kan ngajar kita belajar dari ketidaktahuan. Akhirnya jadi ngerti. Ya. Nah, itu yang namanya kesadaran. Jadi kalau kita sudah menyadari itu, kita bisa menyeimbangkan antara. Jadi ning Jawa ki ora ono, dalam etika Jawa itu nggak ada sifat salah atau benar. Tapi orang Jawa itu memandangnya bahwa segala sesuatu berdasar ketidaktahuan kan gitu. Jadi orang nek wong Jawa ki nek enek wong lakoni salah dianggap wong urung ngerti. Gitu. Jadi memang karena jadi orang nek wong salah beda nek wong saiki oke nek wong salah disalah-salahke kan. Nek wong Jawa dalam etika Jawa yang sebenarnya, orang yang benar-benar memahami Jawa, kita memandangnya beda. Ya mungkin kono urung ngerti apa sing dilakoni. Dan gitu. Jadi nggak ada unsur menyalahkan. Gitu. Karena apa? Tingkat spiritual itu nggak ada sifat nyalahke, merendahkan kan gitu. Makanya belajarlah merendah sampai tak ada ya seorang pun yang bisa merendahkanmu. Ya. Belajar mengalah sampai tidak seorang pun bisa menyalahkanmu kan gitu. Jadi tidak ada kebenaran jika masih mau menyalahkan. Tidak ada yang ditinggikan jika masih mau merendahkan. Jadi sifatnya iki mau Jawa niki dadi yo padang sing ora mlerengi, dadi yo santosa sing ora medeni. Dadi yo bener ning tanpa nyalahke. Ngono lho. Kalau misalnya Dadi yo landhep ning sing ora nglarani. Dadi yo lancip sing ora natoni. salah itu perlu membenarkan apa enggak? Gimana? Kalau ada orang yang salah. Menasihati betul dengan membenarkan. Menasihati itu sifatnya sharing, kita memberikan masukan, tapi tidak ada unsur paksaan. Nenek bener kan, wih ini nggak boleh, karena kadang-kadang kita juga melalui salah, gitu. Benar. Ade nek wih ini, ade kadang misalkan yuk ning dalan, wah kayak ngupit cahayaan, numpak kendaraan nyayaan, kadang-kadang kita sendiri juga seperti itu. Iya. Kan gitu. Itu yang fungsinya kita mawas, karena tingkat kualitas diri itu pertama adalah nanding sariro. Nanding sariro ki wonge jek banding-bandingi wong liya. Kae ngene, aku ngene, kae ngene ngono. Itu nanding sariro. Kedua, itu ngukur sariro. Ngukur sariro iki
aku sakmini kono sakmini, nah itu ngukur sarira. Ya kan? Tingkat ketiga itu tepo sarira. Tepo sarira itu kita lebih memahami orang lain. Dan gitu loh, kita berusaha untuk memahami orang lain. Itu tingkat lebih atas lagi. Terus tingkat yang keempat, tahap yang keempat, mawas diri. Mawas diri itu kita lebih fokus memahami diri. Boleh memahaminya dewi iki kayak istilahnya introspeksi. Di atasnya mawas diri itu adalah ngulat sariro. Ngulat itu kan ngingeti. Sariro adewi, itu ngingeti adewi. Itu adalah suatu sifat untuk menemukan jati diri. Nah, jadi tidak bisa ngulat sariro ki tahap yang paling atas. Jadi nek wong jik gelem kadang kan sing tingkat paling bawah itu kan nanding sariro. Nek jik gelem nanding sariro berarti kualitasnya jik paling. Nah, itu kualitasnya orang, semua orang bukan hanya spiritualitas ya. Kualitasnya orang terletak pada di situ, yang namanya kualitas diri. Kalau diarani penilaian orang itu tergantung pada apa yang kita ucapkan, ya kan? Karena ucapan itu hasil dari apa yang kita pikirkan dan rasakan. Makanya sak rogo iki paling landhep dhewe. Lambe.